Berita viral hari ini. Menkeu Purbaya dikabarkan menolak keras rencana DPR yang ingin mengampuni pajak perusahaan besar bis di Indonesia. Dalam pernyataannya, Purbaya dengan tegas berkata, "Gila aja! Yang bener aja! Masa perusahaan besar dengan omset miliaran mau diampuni pajaknya? Sementara rakyat kecil dipaksa bayar pajak?" Sikap tegas ini langsung menuai banyak dukungan dari masyarakat. Warganet pun ramai berkomentar, kalau benar DPR setuju amnesti pajak untuk perusahaan besar, entah apa sebenarnya tujuannya. Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang makin berat, langkah Purbaya ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan pada keadilan dan suara rakyat. Apakah kamu setuju dengan sikap tegas ini? Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Makasih, Pak. Kalau waktu ketua LP saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Yang bener aja, jangan aneh lah ya. Purbaya keras menolak dan langsung pasang badan. Purbaya keras menolak rencana DPR yang mengusul mengampuni pajak perusahaan bus terbesar di Indonesia. Ya, kenapa mengampuni pajak? Ya, yang jelas-jelas itu merugikan negara. Ada apa sih dengan DPR kok tiba-tiba berstatement seperti itu? Rakyat kecil aja kesusahan bayar pajak. Gak ada tuh ampun-ampunan buat rakyat. Tetap aja rakyat tercekik bayar pajak. Apapun kena pajak. Apa ada rakyat yang diampuni pajaknya? Ya, apapun kena pajak, beli pakaian, beli bensin, beli apapun kena pajak semua. Malah ini perusahaan besar, bus terbesar di Indonesia gak bayar pajak kok malah minta diampunin. Gas terus Pak Purbaya, gas. Jangan dengerin kata DPR kayak gini, gak jelas sumpah. Yah deh, baru sehari Purbaya ngejabat, BEM UI demo di DPR desak Purbaya dicopot dari Kemenko. Kasih kesempatan dulu, dia baru ngejabat, gawe gue belum, baru dilantik. Jangan main langsung dicopotin baik. Gue tahu emang anaknya daglok, bacotnya begitu. Terus dia nih waktu baru ngejabat nih, baru habis dilantik, bacotnya juga begitu. Cuman kita kasih kesempatan dulu. Harusnya kalau mau yang dicopot si Keling udah jelas banget dia ngerusak alam. Terus menteri pertanahan tuh. Orang mah itu yang dianuin, yang di demo. Lalu itu udah jelas banget tuh ngerusak alam. Si Keling. Tahu Keling ora? Kalau tahu Keling kalah gondang. Kalau ora tahu kalah gondang Bahlil dah. Tuh yang kudu di demo. Lah ini baru ngejabat pisan gawe gue belum udah disuruh dicopot. Lah gue rada keberatan. Soalnya ngeliat kinerjanya gue belum. Mungkin emang bacotnya begitu, cuman siapa tahu gawainya lebih bagus dari si Sri. Kita tungguin dulu kalau misalnya dia jelek kerjanya, baru kita breakin suruh copot. Baru tuh gitu, bener. Kalau misalnya mau copot si Keling baru breakin dia udah jelas-jelas dia ngerusak alam. Bagaimana ceritanya orang baru ngejabat langsung disuruh copotin? Gawe gue belum, kinerjanya gue belum kelihatan. Si Keling ngerusak alam, diem gae lu pada. Medet banget lo. Belakangan lagi rame banget nih masalahnya Pak Purbaya dengan para gubernur se-Indonesia, terutama KDM. Gue jujur sebagai netizen itu agak bingung gitu. Kenapa harus sibuk klarifikasi di media sosial? Kenapa nggak langsung ketemuan aja? Serius nih, serius. Sekda kalau saya nggak bohong, kamu saya berhentikan. Siap. Bener saya serius begini nggak main-main nih. Iya. Ini integritas Pak. Integritas Pak. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, Pak. Ini kita sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral. Jadi jangan sampai ada pertanyaan atau ada pernyataan, Kang Deddy datangnya ke bank sentral, bukan ke Bank Indonesia. Gitu. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan. Di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk giro. Tanya aja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu persatu. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di
deposit tapi di checking account apa giro malah lebih rugi lagi, bunganya lebih rendah kan. Kenapa dicek kalau di checking ada di giro kok gitu? Dia pasti nanti akan diperiksa BPK. Jawa Barat itu memiliki kualifikasi sebagai provinsi dengan belanja terbaik di Indonesia. Itu kata Pak Mendagri. Besaran pendapatannya relatif tinggi, pengeluarannya relatif tinggi. Kemudian pertanyaannya, kok belanja terbaik masih ada uang yang tersimpan di kas daerah? Ini gue ngelihat sebagai netizen ya, kalau memang benar-benar nggak ada permasalahan dengan dana yang dimaksud oleh Pak Purbaya, dan KDM punya data tentang dana yang dimiliki oleh daerah di sana, di Jawa Barat, dan itu bisa dipertanggungjawabkan dan valid, kenapa nggak langsung temui Pak Purbaya, sinkronisasi data yang dimiliki oleh KDM dari daerah dengan data yang didapatkan oleh Pak Purbaya dari Badan Bank Sentral. Sehingga setelah disinkronisasi, hal ini bisa diklarifikasi bersama dan nggak buat kegaduhan dibandingkan bikin klarifikasi berjilid yang akhirnya malah justru kelihatan bahwa KDM ini lagi panik karena dananya dipertanyakan oleh Menteri Keuangan. Dan kita nih sebagai masyarakat nggak perlu drama, yang kita perlukan adalah transparansi tentang uang rakyat. Gara-gara Pak Purbaya bilang era SBY lebih makmur dibandingkan era Jokowi, langsung tuh Laskar Cinta Jokowi ngamuk minta Pak Purbaya dipecat. Di TikTok juga udah banyak gitu serangan ke Pak Purbaya dari akun-akun geng Solo. Ini literally namanya geng Solo ya, buset. Pertanyaan gue gini, emang salahnya di mana gitu? Kan emang fakta. Nih, di era SBY angka kemiskinan turun dari sekitar 17% sampai ke 10%-an. Turun 6-7%-an loh. Sedangkan di era Jokowi 2%. Sekarang ke angka pengangguran dari titik tertinggi 11,2% turun sampai 6,3%. Ini turun 5%. Sedangkan di era Jokowi dari titik tertinggi itu turun 2% aja. Kalau dari awal sampai akhir menjabat, ini SBY turun 3,6%, sedangkan Jokowi itu cuma turun 0,7% tuh. Serapan pekerja sektor formal di era SBY 15.600.000 pekerja terserap. Turun di era Jokowi cuma 8.500.000, turun lagi di periode kedua cuma 2 juta. Belum lagi soal pertumbuhan ekonomi gitu. Di era SBY pertumbuhan ekonomi bisa tembus 6%. Jokowi mana pernah gitu 6%. Menurut gue SBY itu ya nilainya KKM lah 7. Tapi nilai 7 ini akan bagus banget kalau dibandingin sama anak yang nilainya 4. DPR ini memang ngawur, gak pakai otak kalau ngomong. Masa perusahaan bis terbesar di Indonesia mau diampuni pajaknya? Yo opo iki? Omset miliaran kok malah diampuni pajaknya, sementara rakyat diperes-peres terus suruh bayar pajak ini itu. Goblok pancen kok. Ngomong tuh mbok dipikir. Sing gak penting-penting gawe untuk kemajuan Indonesia kok malah diabaikan. Bener Purbaya, tolak itu. Gila aja. Yang bener aja, masa perusahaan besar omset miliaran mau diampuni pajaknya, sementara rakyat disuruh bayar-bayar terus. Memang keplek kok anggota DPR yang ngomong seperti ini. Waduh, Puan harus dicopot ini. Puan harus dicopot. Puan harus dicopot karena sudah nggak becus memimpin DPR ini. Keterlaluan memang. Nggak ada gunanya dia di DPR. Merugikan rakyat terus. Kebijakannya itu menyengsarakan. Banyak sekali kebijakannya di DPR itu yang tidak mendukung rakyat untuk sejahtera. Aduh, Purbaya mantap. Purbaya menolak keras dan langsung pasang badan. Setelah saya analisa, ternyata polemik antara Pak Purbaya dengan KDM ini berawal dari miskomunikasi yang fatal. Sebenarnya nggak ada pernyataan secara eksplisit bahwa Jawa Barat itu mendepositokan uang sebanyak 4 triliun itu nggak ada. Tapi dalam presentasi Kemenkeu di Kemendagri, itu datanya juga campur aduk. Antara saldo kas berjalan dengan saldo yang mengendap. Ada juga yang katanya dana 200 triliun itu punya siapa yang diendapkan di deposito. Itu juga menimbulkan spekulasi di masyarakat dan media bahwa saldo 4 triliun punya Jawa Barat itu didepositokan untuk diambil bunganya. Akhirnya banyak netizen dan media yang mention ke KDM menanyakan uang 4 triliun itu kenapa nggak ditarik dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Ya KDM bingung. Nah, uang kita saldo kas berjalan yang tersisa aja 2 triliun. Itu 4 triliun yang didepositokan uang siapa?
Dia menanyakan itu di media sosial. Fatalnya, menterinya bukannya mengklarifikasi bahwa uang tersebut bukan didepositokan, tapi malah menjawab, suruh cek sendiri di bank sentral. Menteri itu bukan anak buah dari gubernur. Jangan-jangan dia dikibulin sama anak buahnya. Ini kan fatal. Seakan-akan membenarkan pertanyaan KDM tersebut bahwa memang benar, maksudnya uang yang 4 triliun itu didepositokan. Akhirnya setelah KDM ngecek di bank sentral, ternyata saldo 4 triliun itu adalah laporan keuangan, yang mana itu adalah saldo kas berjalan yang masih running. Artinya setiap hari ada keluar masuk dana. Kalau misalnya nggak ada masuk dana, pasti udah habis dari jauh-jauh hari. Ngapain itu dibilang saldo mengendap? Apalagi ada yang menganalogikan itu saldo didepositokan untuk diambil bunganya. Ini yang fatal di sini.